Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang riset pemasaran, di mana nanti yang akan dibahas secara detail itu adalah tentang pengertian, jenis, objek, fungsi, metode, dan juga langkah dasar dalam riset pemasaran. Oke, yang pertama itu adalah tentang pengertian riset pemasaran. Jadi riset pemasaran itu adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan juga pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Jadi riset pemasaran itu harus dilakukan secara sistematis, yaitu mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga sampai dengan interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Sedangkan menurut American Marketing Association, riset pemasaran sendiri merupakan fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dan publik dengan pemasar melalui adanya informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Jadi dengan adanya riset pemasaran ini, pihak dari manajemen pemasaran akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan juga strategi pemasaran apa yang masih sesuai untuk dilakukan dengan tujuan untuk merebut peluang. Nah, dari sini akan dilakukan penyempurnaan hingga evaluasi upaya pemasaran agar kinerja pemasaran bisa selalu dipantau serta aneka masalah apa yang muncul itu dapat diatasi. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian kita evaluasi, maka kita dapat menyelesaikan atau mengatasi masalah yang muncul. Nah, kemudian jenis-jenis dari riset pemasaran. Jenis riset pemasaran itu ada dua. Yang pertama adalah riset primer dan yang kedua adalah riset sekunder. Untuk riset primer sendiri, dia itu merupakan informasi dan data dalam riset primer ini asalnya itu dari responden atau target riset secara langsung. Tujuan dari penelitian primer ini adalah untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai kondisi pasar saat ini. Contohnya, yaitu dengan riset jumlah orang yang menyukai smartphone A atau juga riset daya beli konsumen. Jadi ini lebih ke menelitinya itu langsung kepada objeknya atau kepada targetnya. Nah, cara untuk melakukan riset primer itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu bisa dengan interview atau wawancara ya, baik melalui telepon, video call, teleconference, ataupun secara langsung dengan bertatap muka. Kemudian cara yang berikutnya itu adalah melalui survei, baik itu online atau melalui email ya. Kemudian yang berikutnya adalah kuesioner. Bisa melalui online, bisa juga melalui email, dikirimkannya melalui email ya. Kemudian yang berikutnya melalui diskusi kelompok, di mana anggotanya itu terdiri dari sampel konsumen atau customer yang potensial ya untuk mendapatkan masukan secara langsung. Kemudian untuk riset sekunder, ini merupakan riset yang informasi dan datanya itu didapatkan dari publikasi, laporan, atau hal yang pernah diterbitkan secara umum. Jadi tujuan dari riset sekunder ini adalah untuk menganalisa data yang telah tersedia yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Melalui data sekunder ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi segmen pasar, kompetitor, dan juga menetapkan tolak ukur terhadap bisnisnya. Jadi di sini contohnya adalah berapa jumlah orang yang membeli barang, jumlah orang yang berkunjung ke sebuah website. Jadi secara garis besar lah ya, riset ini tuh bertujuan sebagai evaluasi dan juga kontrol terhadap kegiatan pemasaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang berikutnya ada objek riset pemasaran.
perlu kita ketahui ya, apapun risetnya itu pasti memiliki objek. Dan objek riset itu subjek dari riset itu tergantung dari objek yang akan diteliti. Nah, tiap riset itu memiliki objek yang berbeda-beda. Kalau dalam riset pemasaran, objeknya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa dibeli dan juga digunakan. Jadi ini tadi ada kaitannya dengan daya beli ya. Kalau kita sudah tahu daya beli dari konsumennya, maka kita bisa menentukan berapa harga yang akan kita patok, yang akan kita tempelkan pada produk kita. Kemudian yang berikutnya adalah produk. Objek yang produk ini dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Apabila seorang pemasar itu telah melakukan riset pemasaran, mereka akan mengetahui keinginan dan juga kebutuhan dari konsumen, ya kan? Setelah diketahui keinginan dan juga kebutuhan dari konsumen, maka dia akan memberikan kepada perusahaannya produk seperti apa sih yang diinginkan oleh pasar gitu ya. Pasar di sini maksudnya adalah konsumen. Semisal begini, kalau sebentar lagi ini kan puasa nih, ya. Kalau bulan Ramadan biasanya kan orang-orang itu akan cenderung mencari jajanan atau makanan, terutama untuk berbuka puasa. Nah, kalau semisal saya mau menjual makanan, itu kira-kira makanan yang seperti apa dan juga kapan saya bisa melaunching produk saya tersebut. Katakanlah setelah melakukan beberapa riset, ternyata makanan yang biasanya diinginkan oleh konsumen mengikuti tren itu adalah makanan A gitu. Kadang-kadang kan tren makanan itu kan selalu berubah ya. Beberapa waktu yang lalu sempat seblak. Kemudian berubah lagi kue-kue. Bisa jadi nanti ketika bulan Ramadan akan berubah lagi tren makanannya. Nah, setelah kita tahu trennya apa, kemudian kapan bisa memulai menjual produk tersebut. Kalau menurut riset, katakanlah menurut riset itu ternyata waktu yang tepat untuk memulai menjual dengan target adalah konsumen ketika Ramadan, sebaiknya mulai berjualan 2 atau 3 bulan sebelum bulan Ramadan. Dengan tujuan apa? Supaya pasar mengenal produk tersebut. Jadi nanti ketika bulan Ramadan tiba, konsumen itu akan mengingat kembali, oh ternyata saya pernah nih beli di sana, makanannya enak, cocok nih buat buka. Nah, contohnya gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi. Objek ini digunakan untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Apakah dari produsen langsung ke konsumen, ataukah dari produsen melalui agen kemudian ke konsumen, atau dari produsen, agen, reseller, baru konsumen. Nah, ini distribusinya yang paling efektif itu yang mana? Ya, contoh ada beberapa produk yang tidak bisa dijual langsung dari produsen kepada konsumen. Tapi ada juga yang produk ketika mau dijual itu harus melalui agen dulu. Atau ada produk yang harus dijual melalui agen reseller baru ke konsumen. Jadi alur distribusinya yang paling efektif itu yang mana? Itu akan diketahui melalui riset pemasaran. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah konsumen.
hal ini digunakan untuk menganalisa perilaku dan juga kebutuhan konsumen. Nah, tadi ada kaitannya, bukan ada kaitannya. Tadi saya jelaskan di yang pertama tadi, yang tentang harga dan juga produk. Terutama di produk tadi ya, saya sudah jelaskan. Jadi ada perilaku dan juga kebutuhan dari konsumen. Perilaku konsumen terutama di Indonesia itu seperti apa ketika di bulan Ramadan gitu contohnya. Mereka akan cenderung untuk membeli makanan di luar dibandingkan dengan mereka harus memasak. Mungkin itu adalah perilaku dari konsumen di Indonesia ketika bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika di bulan Ramadan konsumen itu membutuhkan makanan yang seperti apa gitu. Atau menginginkan makanan yang seperti apa nih konsumen-konsumen di Indonesia ketika bulan Ramadan. Karena kadang-kadang kan orang ketika puasa keinginannya kan berbeda-beda ya. Hari ini pengen makannya ini, kemudian besoknya lagi pengennya makan yang lain gitu, variatif gitu. Maka mereka akan cenderung untuk mencari sesuatu hal yang baru. Nah, ini juga merupakan salah satu perilaku dari konsumen. Biasanya mereka itu cenderung tertarik untuk membeli sesuatu hal yang baru bagi mereka gitu ya. Maka jangan kaget kalau semisal ada sebuah rumah makan baru dibuka ramenya luar biasa. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian tidak terlalu ramai lagi. Itu dikarenakan apa? Konsumen sudah tidak merasa penasaran lagi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari riset pemasaran. Di sini karena riset pemasaran itu merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran, maka ada beberapa program pemasaran yang biasanya itu dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran. Oke, contohnya begini. Pemasaran pada tahun 2022 itu biasanya tuh dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan pada akhir tahun 2021. Jadi bisa dikatakan nih, riset itu sebagai mata dan juga telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan juga keinginan konsumen terhadap perusahaan. Ya, dan riset pemasaran memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah evaluating. Riset yang dilakukan pada fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini termasuk juga ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning yang jika dibandingkan dengan produk punya pesaing. Dalam proses evaluasi, seorang marketing researcher juga melakukan pemecahan masalah terhadap hasil review, dan pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan memahami titik-titik permasalahan yang membuat bisnis tidak berjalan dengan semestinya. Contohnya begini, ketika kita launch produk kok ternyata konsumen itu tidak terlalu antusias membeli produknya kita. Setelah kita evaluasi, ternyata pesaing juga launch produk yang serupa dengan produknya kita. So, what should we do? Maka kita harus mencari tahu nih, memecahkan masalah. Mungkin permasalahannya adalah produk kita dengan pesaing sama nih, sama-sama mie instan, tapi ternyata produknya pesaing itu lebih banyak variannya dibandingkan dengan produknya kita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah understanding.
Fungsi riset pemasaran yang kedua itu adalah understanding. Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan perusahaan memahami konsumen, maka perusahaan itu akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan juga keluhan dari konsumen. Jadi perlu diingat ya, kalau sebuah perusahaan itu bukan hanya sekedar mencari tahu apa yang dibutuhkan atau juga diinginkan oleh konsumen, tetapi juga harus mengetahui tentang keluhan yang dialami oleh konsumen. Nah, dalam menjalankan fungsi ini, riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan juga perilaku konsumen, serta harapan dan juga keluhan mereka terhadap produk. Makanya kalau kita lihat di e-marketplace ya, mereka itu selalu ada yang namanya testimonial di bagian bawah dari sebuah produk ya. Itu penting, itu dikarenakan untuk melihat apakah mereka puas ataukah mereka ada keluhan gitu ya. Contohnya dengan pemberian bintang. Nah, hal ini penting karena apa? Pembeli selanjutnya itu akan mengetahui kualitas dari produk tersebut. Kalau semisal produknya bagus, maka si konsumen ini akan memberikan bintang 5. Oh, berarti artinya produknya memang betul-betul bagus nih karena mayoritas konsumen memberikan bintang 5. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika seorang konsumen memberikan bintang 1? Ya. Biasanya pembeli berikutnya ketika melihat review dari produk tersebut melalui testimonial dan juga jumlah bintang yang diberikan, pembeli selanjutnya cenderung tidak mau membeli. Karena apa? Ya kan sudah diketahui, berarti produknya tidak bagus ini. Tidak recommended. Makanya batal untuk membeli gitu ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu adalah predicting. Fungsi ini dianggap fungsi yang paling sulit untuk dilakukan. Karena apa? Dunia ini tuh penuh dengan ketidakpastian. Sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran itu sangat beresiko karena sifatnya yang sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset ini akan selalu dijadikan bahan acuan untuk menyasar target pasar baru. Begitu juga ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran itu masih menjadi penilaian utama. Predicting, forecasting itu sama ya. Kemudian fungsi yang terakhir itu adalah controlling. Digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya fungsi ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat meliputi posisi produk kita di hadapan konsumen, demografi, tren, dan juga efektivitas marketing tools yang digunakan. Semisal begini, produk kita ternyata itu ada pada, tadi ada kaitannya juga dengan evaluating ya. Ketika kita ketahui ternyata posisi produk kita itu ada di bawah dari pesaing. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau tadi contohnya itu adalah ternyata pesaing itu produknya itu lebih punya varian jika dibandingkan dengan produknya kita. So, what should we do? Salah satunya adalah dengan mengikuti strategi yang digunakan oleh pesaing.
Berarti kita harus menambah varian produk kita. Tapi kalau bisa mencari varian rasa yang tidak ada di produk pesaing. Contohnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah metode dalam riset pemasaran. Sebelum memulai langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Di sini contohnya ada 4 ya. Yang pertama adalah kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dari subjek riset yang digunakan. Contoh, kalau kita mau melakukan riset bisnis tentang minuman kekinian, kita dapat memilih responden dari komunitas usia 15-25 tahun. Kenapa range usianya 15-25? Karena di usia-usia ini cenderung orang-orangnya itu penasaran untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Ya. Nah, dalam kuesioner itu ada 2 pertanyaan, ada 2 jenis pertanyaan. Pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Contohnya seperti apa? Nanti kita bahas di slide yang berikutnya ya. Kemudian yang kedua adalah riset grup. Riset grup ini dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi yang sama terhadap suatu hal. Kita sebagai researcher ya dapat menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang berkaitan dengan bisnis kita. Jadi seperti mewawancarai kelompok ya. Kemudian yang berikutnya ada survei. Jika tadi kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, maka survei lebih bersifat acak atau random. Karena sejatinya metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis kita. Kemudian metode riset pemasaran yang terakhir itu adalah observasi. Metode ini bersifat deskriptif ya, di mana kita tuh dapat mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial maupun outlet berita. Dan kita juga dapat langsung mendatangi pasar dan juga mengamati suatu peristiwa dengan menganalisis sebab akibat. Jadi kita memperhatikan yang namanya observe. Jadi kita memperhatikan nih, mengamati tren bisa melalui media sosial. Kalau media sosial yang sekarang ini lagi tren itu kan contohnya itu adalah TikTok gitu ya. Apa sih yang lagi tren nih di TikTok? Kita bisa tahu melalui apa? Tagar atau hashtag. Contohnya begitu. Nah, berikut ini adalah contoh kuesioner. Dan di sini ini adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup, di mana jawaban itu sudah disediakan. Jawabannya itu apa? Hanya sangat setuju sekali, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu adalah jawaban yang disediakan oleh peneliti. Ini kuesioner yang saya buat, penelitian dari saya sendiri, ini tentang religiusitas. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini contohnya ada 8. Ada saya mendirikan salat 5 waktu secara teratur dan lain sebagainya. Walaupun namanya adalah pertanyaan, tapi tidak diakhiri dengan tanda tanya. Lebih kepada pernyataan. Pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Jawabannya apa? Jawabannya ya sangat setuju sekali, atau sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi responden itu cukup menjawab salah satu saja. Pastikan si responden ini menjawab hanya satu saja. Kalau lebih dari satu, maka kuesionernya tidak bisa digunakan. Harus dibuang. Ya. Kemudian
Ini adalah contoh kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Nah, maksudnya dari pertanyaan terbuka itu maksudnya adalah serangkaian daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan terbuka, secara terbuka gitu ya, di mana pertanyaan terbuka ini mengandung arti bahwa peneliti itu memberikan kebebasan pada setiap jawaban yang hendak diberikan oleh responden tanpa batasan apapun, selama masih sejalan dengan permasalahan penelitian, terutama disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Jadi jawaban dari pertanyaan terbuka ini tidak disediakan oleh peneliti. Jadi si responden ini bebas mau jawab apa aja. Contohnya begini, kegiatan keagamaan apa yang Anda ikuti secara rutin? Nah, antara satu responden dengan responden yang lain, itu ada kemungkinan berbeda. Kegiatan agama yang diikuti oleh satu responden dengan responden yang lain mungkin akan berbeda. Ya. Nah, kalau untuk mahasiswa S1, kan harus membuat skripsi nih. Nah, dalam skripsi, pertanyaan terbuka itu berguna ketika kita menyusun pembahasan pada bab 4. Oke, ini bisa juga dipakai jenis kuesioner ini ya, pertanyaan terbuka ini dipakai dalam skripsi juga. Nah, kemudian langkah-langkah dasar melakukan riset pemasaran. Di sini ada 6 langkah untuk melakukan riset pemasaran ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Hal yang pertama kali harus dilakukan untuk melakukan riset pemasaran adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Karena pada dasarnya riset itu disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Contoh, permasalahan kita adalah kita itu ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau juga iklan. Perumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besaran biaya yang diperlukan. Sedangkan kesimpulan yang akan didapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan desain riset. Desain ini dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan juga kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Ya. Dan penentuan dari riset pemasaran ini didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Jadi ada kaitannya dengan variabel yang digunakan. Ya. Kemudian yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ada 2, data primer dan juga data sekunder. Ya, kalau data primer, datanya itu diambil langsung dari lapangan. Contohnya tadi ada kuesioner ya, tadi di awal sudah dibahas sedikit ya. Kemudian kalau data sekunder, data yang diambil itu biasanya dari buku, internet, blog, atau website, dan juga pustaka lainnya yang relevan. Nah, kita tuh perlu untuk menentukan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut dan dihimpun menjadi sebuah database. Karena kalau kita mau melakukan penelitian, data kita tuh harus akurat gitu ya, valid gitu. Jadi kita tuh harus tahu kita mau pakai data apa, apakah data primer atau data sekunder. Kemudian kalau semisal data sekunder, dia harus data yang betul-betul valid. Nah, kemudian ini adalah contoh dari desain riset. Ini riset yang saya lakukan pada tahun 2021 ya.
Di sini ada satu gambar yang bisa kalian lihat, ada warna kuning, biru, dan juga ada tanda panah di sini ya. Nah, yang biru, religiosity dan purchase decision, itu adalah variabelnya, variabel yang digunakan. Jadi di sini variabel yang saya gunakan itu ada dua, yaitu religiosity and purchase decision. Sedangkan kalau yang warna kuning ada X11 dan seterusnya sampai dengan Y16. Ini adalah indikator. Untuk pengertian variabel, indikator, itu dijelaskan dalam video terpisah ya. Kemudian tanda panah dari religiosity ke purchase decision itu yang dinamakan dengan parameter. Oke. Nah, cara untuk mengumpulkan data pada riset dengan desain ini menggunakan kuesioner, di mana tadi kan ada dua jenis pertanyaan ya, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, untuk membuat pertanyaan tertutup itu dibuat berdasarkan indikator. Jadi kalau semisal indikatornya di situ ada 8 untuk religiositas, maka akan ada 8 pertanyaan tertutup tentang religiositas. Contohnya indikator yang dijadikan pertanyaan tertutup tadi di slide yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk pertanyaan terbuka itu dapat dibuat berdasarkan keingintahuan peneliti, di mana pertanyaan tersebut belum ada atau belum disebutkan pada indikator atau pertanyaan tertutup. Ya. Jadi kalau semisal kita pengen tahu tentang jawaban dari responden, kalau tadi di slide yang sebelumnya ada 2 pertanyaan terbuka, di mana 2 pertanyaan itu tidak ada dalam pertanyaan tertutup. Tapi kita perlu tahu nih, apa sih kegiatan keagamaan yang biasanya diikuti oleh responden? Contohnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu desain risetnya, maka kita akan tahu juga hipotesanya. Atau hipotesis ya, hipotesis itu sama. Nah, kalau hipotesis dari model ini adalah religiosity berpengaruh terhadap purchase decision. That simple. Oke ya. Selanjutnya yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Nah, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengambil sampel dan mengumpulkan data di lapangan. Kita bisa melakukan pengambilan sampel didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability ataupun non-probability sampling. Untuk penjelasan tentang metode sampling dijelaskan dalam video yang terpisah. Ya. Kemudian yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Sebuah pengumpulan data itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi data. Bisa mulai dari editing, coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data. Untuk menganalisa, ini kan bisa menggunakan alat analisis ya. Alat analisisnya contohnya ya kayak SAM, Amos PLS, atau juga SPSS, atau Vivo, dan lain sebagainya. Ada banyak alat analisa yang bisa digunakan ya, tapi tergantung dari kebutuhan. Tidak perlu menggunakan semua alat analisis, cukup pilih salah satu saja. Ya. Kemudian yang terakhir, last but not least, yaitu menyusun laporan riset. Laporan riset pemasaran biasanya adalah berupa laporan hasil, kesimpulan, dan juga rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen itu akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari interpretasi data sebelumnya. Tadi yang di poin 5 ya, setelah diolah menggunakan alat analisis, kemudian dianalisa, kemudian kan biasanya berupa angka tuh ya. Kalau yang kuantitatif itu biasanya ada hasilnya itu adalah berupa angka. Nah, angka-angka tersebut harus diinterpretasikan dalam kalimat supaya lebih bisa dipahami gitu ya. Nah,
Kalau laporan riset ini yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat dari riset tersebut. Contohnya begini, setelah melakukan riset ternyata harus ada beberapa hal yang diperbaiki. Nah, jadi bisa diambil keputusan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin contoh kalau tadi yang dijelaskan di awal itu adalah menambahkan varian baru pada produk yang kita miliki supaya bisa bersaing dengan produknya kompetitor. Nah, kita harus mencari tahu nih varian apa yang belum ada pada kompetitor yang harus kita masukkan dalam produknya kita. Oke. Yang berikutnya adalah ada contoh dari riset pemasaran. Saya sediakan ada 2 contoh. Yang pertama adalah riset pemasaran frozen food. Makanan beku atau frozen food itu menjadi pilihan masyarakat yang praktis karena tinggal memanaskan saja. Setelah dipanaskan sudah bisa langsung dikonsumsi. Tetapi masalahnya adalah pada makanan beku umumnya memiliki kandungan garam yang tinggi serta cepat kadaluarsa sehingga merugikan konsumen dan juga pedagangnya. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan oleh produsen? Nah, beberapa diantaranya adalah mengurangi kandungan garam atau monosodium glutamat atau MSG ya, dan juga menggantinya dengan kaldu jamur yang rasanya tidak kalah gurih. Nah, sekarang ini kan banyak ya produk-produk penyedap yang menggunakan jamur ya. Dan itu sebagai alternatif supaya kita sebagai konsumen itu tidak terlalu banyak mengkonsumsi MSG. Kemudian sedangkan untuk mengakali masalah masa kadaluarsa, yaitu bisa dengan memberikan promo beli 1 produk gratis 1 produk. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya produknya cepat habis di pasar. Kalau sudah seperti itu kita kan bisa memproduksi lagi. Jadi kita bisa mendistribusikan produk-produk yang baru, yang masa kadaluarsanya jadi lebih lama. Kemudian contoh yang kedua itu riset pemasaran hand sanitizer. Kita kan sekarang ini masih di masa pandemi ya, masih belum lepas dari pandemi. Jadi sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer. Tetapi masalahnya adalah produk tersebut itu terdapat kandungan alkohol yang bisa membuat kulit kering dan gatal, jadi iritasi gitu ya. Maka produsen harus melakukan riset agar produknya tetap laku namun tidak membawa dampak bagi konsumen. Maksudnya dampak negatif ya, contohnya kayak tadi iritasi gitu ya. Nah, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti alkohol dengan produk antiseptik alami yang lebih ramah untuk kulit. Contohnya seperti lidah buaya, minyak zaitun, daun sirih, dan lain sebagainya. Nah, riset pemasaran yang tepat itu dapat membantu perusahaan untuk bisa memenangkan persaingan dengan kompetitor karena produknya dianggap lebih mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi menjawab kebutuhan dari konsumen. Kan tadi kalau di contoh yang 1 dan kedua, kalau contoh yang pertama tadi kan keluhannya itu adalah terlalu banyak MSG gitu ya. Nah, maka bisa digunakan alternatif lain. Penyedapnya bisa menggunakan dari kaldu jamur. Kemudian kalau contoh yang kedua, yang hand sanitizer, keluhannya adalah apa? Keluhannya iritasi. Maka problem solvingnya apa? Bisa menggunakan lidah buaya dan lain sebagainya. Nah, itu kan keluhan, tetapi diberikan jawaban oleh produsen. Oke, untuk riset pemasaran cukup ya sebagai pengetahuan kita bersama. Ternyata riset pemasaran itu ada banyak, ada beberapa jenis.
dan juga manfaat dari riset pemasaran itu apa. Ya. Nah, coba nih kalian cari contoh riset pemasaran lainnya supaya pengetahuan kita bertambah. Jadi bukan hanya sekedar contoh yang kita bahas tadi cuma 2 itu, tidak ya. Coba dicari lagi contoh dari riset pemasaran lainnya. Produk-produk lain gitu ya, riset pemasarannya itu bagaimana. Oke. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.